Gambaran ya, ya tadi Prof juga menyebutkan ada sekitar 62 juta, ya ada betul. kisaran itu lah, Yes, micro entrepreneurs ya. Bahkan kita sebutnya mikro. Jadi MSME itu sebenarnya micro, small, medium enterprise. Betul. Karena lebih banyak yang mikro. Ya. 99% katanya. Ya, betul. Gitu. Mikro itu karena ya secara omset itu kecil sekali kalau dipakai standarnya global. Betul. Itu. Nah, jadi tapi mereka inilah yang sebenarnya berkontribusi 60% terhadap PDB-nya Indonesia. Iya. Produk domestik bruto domestik kita. Bruto. Jadi transaksi total ekonomi kita itu 60%-nya dikontribusikan oleh mereka. Luar biasa. Besar ya sebenarnya ya. Besar sekali. Ya, bayangkan kalau yang ini itu kopong. Iya. Ya, ekonomi kita kan goyang pasti. Betul. Karena 60% gitu. Betul. Nah, lalu yang terjadi ini sekarang digital adalah sebuah keniscayaan kan. Ya. Kita kenal dengan mulai dulu dari pakai Google, pakai ini. Jadi itu udah jadi kayak gaya hidup semua orang, termasuk para para UMKM ini. Saya yakin sudah menggunakan, setidaknya menggunakan handphone yang sudah smartphone gitu kan. Pakai WhatsApp, pakai Instagram, jualan Facebook, di sana, betul. Nah, jualannya belum tentu. Jualannya belum. Jadi TikTok aja ini jadi masih sebagai user gitu. Iya. Sebagai user tanpa sadar hidup kita bahkan tergantung seperti itu. Saya kayak tadi, saya ngebayangin karena kita mau kesini kan, saya ngebayangin, waduh, bayangkan ya dulu kita nggak ada Google Map. Tadi sangat cepat, jadi tinggal pasang aja Google Map kan udah dikasih tahu alamatnya. Kan? Betul. Titiknya udah dikasih contekan. Kita udah bisa lihat ini saya mau kesini berapa jarak tempuhnya berapa lama, waktu tempuhnya berapa lama. Nah, kita sini udah dimanjakan tanpa sadar ya. Itu menaikkan produktivitas kita jika kita memang bisa memanfaatkannya. Betul. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kita dari melihat itu ini sebuah kemajuan, sebuah peradaban yang sudah sangat membantu gitu kan. Tapi pada saat kita masuk ke UMKM, nah saya sama Bu Grace ini punya keprihatinan. Ini ada sesuatu yang harus dilihat dengan cara yang berbeda. Mungkin boleh next slide. Slide-nya. Ya, jadi bagaimana sih? Ya, kita tadi contoh kebetulan di depan mata Tori Coffee ini salah satu yang menghadapi itu kan. Betul. Turbulensi. Yes. Bisa jadi ya. Sementara Tori Coffee tadi menghadapi penurunan, jatuh. Sementara banyak sekali justru rising di dalam masa pandemi karena digital. Gitu. Betul. Nah, ini kan ada istilahnya digital divide. Ada yang bisa memanfaatkan sehingga maju. Ada yang justru left behind. Gitu. Karena perubahan itu. Nah, itu artinya kenapa? Karena ada digital divide dari sisi knowledge, bagaimana memanfaatkannya. Ya. Terus juga karena ini nggak mudah. Ya, kita harus mengakui bahwa di balik kemudahan yang diberikan ke kita itu banyak sekali kompleksitas yang kita nggak tahu. Betul. Ya, bicara soal algoritma di belakang kita ini sebagai apa? Misalnya, katakanlah kita menggunakan Google, kita kan nggak ada yang bayar pakai Google. Kan? Betul. Lalu kita sebagai bayar internet Pak, tapi bayarnya internet. Google-nya kan nggak dapat dari bayar internet. Betul kan? Lalu Anda jadi apa buat Google? Yes. Ya, pernah nggak kita bertanya soal itu? Jawabannya kita ini adalah produknya Google. Kita dijual oleh Google. Exactly. Tapi kita tidak keberatan karena kita merasa saya mendapat manfaat. Lebih banyak manfaatnya ya. Kita mendapat manfaat dan kita dipaksa untuk mendapatkan manfaat itu. Kita saya setuju. Betul. Ya kan, tanpa kita baca tuh
terms and conditions. Sebenarnya mereka pembuat kebijakan juga Pak, gitu. Kebijakan Dalam rigid bentuk panjang. lain. Ya, ini adalah kebijakan Anda di arena Google. Kalau Anda Betul. mau masuk di sini, ya Anda harus tunduk sama gitu. Nah, jadi teman-teman millennials juga begitu, harus bisa melihat apakah kita kan harus kritis. Kita kritis terhadap pemerintah, kita juga harus kritis terhadap platform, ya kan? Karena sebenarnya di situ. Cuman kenapa tidak kritis di sana tapi kritis di sini? Karena cara ini lagi-lagi kan, pemerintah kan berangkat dari yang rigid, birokrat. Ya. Bayangkan jika pemerintah pun birokrasinya didigitalkan, nah ini kita akan lebih mudah. Gitu. Jadi supaya ketemu titik tengah nih, gitu yang saya bilang. Itu yang terjadi. Jadi dari secara abstrak mungkin next aja Mas, yang ini. Next slide. Nah, jadi saya ngelihatnya concern itu atau keprihatinan itu soal data management. Data manajemen. Ya, kita kayak tadi. Ya. Wah, yang dijual itu kan data kita. Betul. Ya. Ya. Bukan dijual dikasih ke ini, tapi diolah. Ya. Kita mau ngapain, preferensi kita apa, segala macam. Itu kan sebenarnya yang menjadi produk. Betul. Yang dijual oleh platform, sehingga mereka bisa men-charge siapapun, misalnya B2B, untuk berinteraksi sama kita lewat platform mereka. Gitu. Perilaku kita juga dijual ya kan? Sangat gitu kan, karena yang dijual mereka kan adalah akses terhadap kita. Betul. Sehingga kalau misalnya yang paling simpel ada advertising, ada sebuah brand ingin melakukan iklan, dia tentunya beriklan ke orang yang tepat. Ya kan? Yang lagi galau. Misalnya lihat di Tokopedia, belum beli, betul. Terus kita baca yang lain, tiba-tiba muncul. Muncul terus godaan itu Pak. Atau kita sekedar ngomong di WhatsApp, lagi ngomongin ini, tiba-tiba pas lagi buka website, buka browser, tiba-tiba muncul. Betul. Kamu tadi lagi nyari-nyari mobil, yang muncul iklan mobil. Gitu ya. Nah, itu kan sebuah algoritma di belakang. Karena apa? Algoritma itu ada karena ada data. Betul. Nah, jadi data management ini ada dua sisi, gitu kan. Satu, kita sebagai user, kita harus punya hak atau punya rasa aman bahwa data kita ini terproteksi. Karena kita nggak mau dong dijadikan objek. Betul. Nah, bayangkan ini di kita teman-teman UMKM belum sampai ke sana pemikirannya. Sehingga disinilah kami melihat pemerintah harus perlu melindungi ya kan, dengan sebuah konteks, tapi tidak membendung. Karena kalau kita membendung, ya kita akan tidak ikut dalam proses transformasi ekonomi digital yang sudah jadi keniscayaan itu. Gitu. Nah, pemerintah harus masuk melakukan sebuah advokasi lah ya. Ekosistem yang tepat. Ekosistem yang tepat. Artinya menjadi wasit yang adil kan gitu. Jangan sampai, terutama UMKM, kalau kita lihat dari statistik tadi, UMKM ini kan aset kekayaan negara loh. Ya, karena 60% loh. Tanpa ada mereka ini PDB kita jatuh 60% gitu kan. Setuju. Nah, untuk itu kan pemerintah ya, kekayaan negara kalau kita bilang pasal 33 UUD kan harus dilindungi dan dikelola oleh negara. Nah, saya ngelihatnya begitu. Jadi data management ini harus diseriusin gitu kan. Dengan paradigma yang berbeda bahwa data UMKM ini adalah aset negara. Sehingga pemerintah harus berubah paradigmanya, bagaimana melakukan men-treat mereka dengan pola asset management, ya kan? Nah, saya boleh tambahin sedikit. Boleh. jadi kalau saya melihatnya digital atau internet ini, revolusi ini kan mendemokratisasi. Jadi tadi karena Prof menyebutkan pemerintah harus berubah paradigma. Memang yang saya lihat, pemerintah harus menjadi sebuah platform. Seperti yang dilakukan oleh
ya Google. Betul. Mereka adalah platform. Mereka punya set of rule community. Lalu itu semuanya orang self-regulated. Ya. Ada community rules di situ. Dan kalau yang melanggar ya udah jelas. Mereka punya. Proses. Nah, menurut saya itu yang harus dilakukan karena terutama millennials ini udah nggak bisa kita ajarin yang rigid Beda sekali, ya kan? Proses. Nah, mereka dikasih empowerment ada di dalam platform ini, tapi mereka yang akan self regulate. Bukan berarti kita nggak punya regulasi. Regulasinya nggak usah rigid. Mereka yang jadi polisinya gitu kan. Mereka ada boundariesnya, ada boundariesnya. Nah, menurut saya itulah yang sekarang terjadi. That's good idea. Yes, terima kasih banyak.